Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah setia menonton video kami. Yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan langsung klik loncengnya dan juga subscribe-nya, supaya ketika kita punya video-video terbaru langsung muncul notifikasinya di HP kalian. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga lancar rezeki dan selalu semangat untuk kalian semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis katun. Nah, karena teman-teman ada banyak teman-teman juga yang menanyakan sebenarnya jenis katun itu ada apa aja sih gitu kan? Karena biasanya kalau misalnya mau beli bahan atau mau beli kain atau beli kaos misalnya, itu mereka biasanya mengatakan saya mau pengennya jenis kain katun gitu kan. Padahal untuk jenis kain katun ini sendiri itu ada banyak sekali macamnya dan kita akan bahas satu persatu di pembahasan kali ini. Yang pertama kita masuk ke katun yang pertama, yaitu katun kardet. Nah, katun kardet ini sebenarnya itu adalah katun KW atau bisa juga disebut yaitu mirip sekali dengan bahan soft combat katun ya. Tetapi bedanya kalau soft combat katun itu kan 100% katun ya, tapi kalau kardet ini dia itu ada campurannya. Selain ada campurannya, dia teksturnya itu juga lebih kasar dan kalau dipakai itu dia sedikit gerah gitu, tidak seperti katun combat yang lembut atau nyaman digunakan. Nah, untuk jenis katun kardet ini sendiri itu banyak sekali digunakan baik di industri pakaian maupun di pasaran produsen, karena untuk harganya sendiri itu tergolong sangat standar atau murah gitu, tetapi kualitasnya tidak terlalu jelek juga, sudah bagus juga, bahkan mirip dengan combat. Jadi banyak sekali digunakan kalau misalnya budgetnya minimum tetapi mau bahan yang bagus, biasanya menggunakan bahan kardet ini. Nah, untuk yang kedua kita masuk ke katun berikutnya, yaitu katun bambu. Nah, katun bambu ini sendiri itu adalah dibuat dari serat bambu dan secara bahan ini sangat direkomendasikan sekali untuk kaos apalagi ya, karena untuk bahan katun bambu ini itu adem, nyaman dipakai dan juga lembut, menyerap keringat juga, dan yang paling penting adalah dia itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri pada permukaan kulit gitu. Karena ketika ada keringat atau saat suasana gerah ataupun outdoor, dia langsung dengan sangat cepat menyerap keringat. Untuk katun bambu ini jenisnya itu memang karena dia itu premium atau secara bahan itu juga bagus kualitasnya, secara harganya pun jauh lebih mahal dibandingkan bahan soft combat katun maupun kardet itu tadi ya. Jadi untuk harga itu jelas lebih mahal, tetapi untuk kualitas oke juga. Untuk bahan katun bambu, nah, untuk bahan katun bambu ini juga dia itu sangat baik menyerap sinar ultraviolet, jadi ketika kita pakai tidak terlalu gerah gitu. Kalau untuk jenis katun bambu ini sendiri, karena untuk harganya yang cenderung lebih mahal dari bahan-bahan lainnya, itu dia juga mungkin pemasarannya agak lebih sedikit ya, karena hanya outlet di mall ataupun mungkin ada beberapa vendor yang menggunakan bahan ini atau beberapa orang yang menggunakan bahan ini karena memang secara harga juga lebih mahal dibandingkan bahan-bahan yang lainnya. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu untuk jenis katun yang berikutnya, yaitu ada jenis katun combat atau biasa disebut soft combat katun. Nah, soft combat katun ini mungkin paling familiar ya kalau misalnya di telinga teman-teman semuanya. Untuk bahan soft combat ini sangat familiar sekali karena termasuk bahan yang merajai pasar fashion ya, karena dia itu di berbagai kalangan gitu, mulai dari yang kalangan menengah ke bawah sampai ke atas itu pasti sudah tahu yang namanya bahan soft combat katun ini. Nah, untuk jenisnya itu sebenarnya ada beberapa sih, ada yang 30S, ada yang 20S, ada yang 24S. Itu yang sering kita pakai. Jadi ada 20, ada 24, ada 30, itu yang sering kita gunakan juga. Tetapi kalau misalnya ada yang custom, misalnya ada yang 40S dan lain sebagainya, itu biasanya digunakan beberapa pemilik distro biasanya, karena mereka mungkin punya produksi sendiri untuk kainnya misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang umum di pasaran itu ada soft combat 20S, 24S dan 30S. Untuk perbedaannya sendiri
hanya pada ketebalannya aja ya, untuk gramasi atau ketebalan kain itu. Tapi kalau untuk jenisnya, untuk kualitasnya itu sama-sama bagus, dan untuk perbedaannya yaitu tadi hanya pada ketebalannya aja. Kalau yang 30S itu paling tipis, kalau 24S itu paling sedang, kalau yang 20S itu paling tebal di antara gramasi-gramasi yang lainnya. Secara harga untuk bahan soft combat katun ini juga harganya tergolong terjangkau ya, maksudnya tidak terlalu mahal tetapi tidak juga terlalu murah seperti itu. Jadi kalau untuk industri pakaian itu cocok sekali digunakan karena selain harganya yang terjangkau, tidak terlalu mahal tetapi bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat gitu. Oke, yang keempat kita masuk ke katun berikutnya yaitu katun Supima. Sebenarnya untuk Supima ini adalah singkatannya dari Superior Pima, atau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai katun unggulan atau katun yang paling bagus. Nah, untuk kenapa sih dinamakan Supima? Karena untuk jenis katun ini itu menggunakan katun yang menggunakan kayak kapas yang berasal dari Pima USA ya, dari perkebunan Pima di USA itu digunakan dan diklaim sebagai kapas yang terbaik di dunia. Makanya karena dia itu menggunakan kapas yang terbaik juga, kemudian hasil dari tenunan atau hasil dari kapasnya itu dijadikan kain itu juga sangat bagus, maka secara harga juga katun Supima ini tergolong sangat mahal. Dan kalau untuk pembeliannya itu masyarakat kan lebih mengenal dengan katun-katun yang ada di Indonesia, khususnya tadi yang sudah saya sebutkan misalnya soft combat katun. Tapi kalau untuk Supima ini hanya beberapa orang saja yang biasa atau yang menggunakan bahan ini, karena selain jarang, untuk harganya pun dia jauh lebih mahal gitu. Yang kelima kita masuk ke katun berikutnya yaitu katun Supernova. Nah, katun Supernova ini juga tentunya sangat bagus, tapi kalau untuk beberapa vendor terutama di Amanah Garment sendiri itu tidak menggunakan ini ya, untuk menggunakan katun Supernova ini karena ya untuk ketersediaan bahannya kan tidak terlalu banyak. Jadi nanti takutnya kalau misalnya kita pakai atau kita menggunakan bahan ini, nanti jika ada pemesanan terlalu banyak itu kita tidak bisa melayani gitu. Kalau untuk jenis katun Supernova ini sebenarnya dia tergolong harganya itu tidak terlalu mahal, sedang-sedang saja. Kemudian untuk bahan katunnya itu sendiri dia tidak jatuh, ringan gitu ya. Kemudian untuk tekstur katunnya sendiri itu tidak licin ketika dipegang. Nah, untuk katun Supernova ini sendiri itu untuk bahannya mungkin ada beberapa vendor yang menyediakan bahan ini, tetapi ada beberapa juga yang tidak menggunakan. Jadi tergantung dari vendor yang bersangkutan ya mau menggunakan bahan ini atau tidak gitu. Tapi yang jelas ini termasuk jenis katun juga. Oke, yang berikutnya, yang keenam, kita masuk ke katun Sloop. Nah, katun Sloop ini sebenarnya dia itu katun dari Jepang ya, tapi untuk di Indonesia sendiri mungkin ada beberapa yang menggunakan juga, tetapi tidak se-booming atau tidak terkenal dengan katun-katun lainnya. Sebenarnya secara bahan dia itu mirip dengan Supernova, hanya saja dia di atasnya Supernova karena jenis tekstur kainnya yang lebih halus. Kemudian untuk benang yang dipakai itu juga lebih bagus. Kemudian untuk permukaannya itu karena dia sloop, dia menyilang seperti itu. Nanti contohnya seperti ini akan ada di foto untuk jenis contohnya, contoh untuk katun sloop itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini, dia syaratnya akan menyilang. Oke, yang berikutnya kita masuk yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini adalah katun Jepang polos atau disebut juga dengan Tokai Senko. Nah, walaupun namanya itu katun Jepang, tetapi untuk produksinya sendiri ini sebenarnya produksi lokal ya, ada di Indonesia. Hanya saja ada atau mendapatkan lisensi dari Jepang, makanya disebut dengan katun Jepang. Padahal ini produk lokal yang ada di Indonesia ya. Secara kain, bahan ini juga bagus juga. Itu seratnya nanti dia akan rapat seperti ini. Dia tuh seratnya agak rapat. Kemudian untuk jenis kainnya itu juga dia tergolong katun juga, sama-sama bagus, sama-sama adem ketika digunakan dan menyerap keringat juga. Tetapi
Untuk katun Jepang ini juga jarang sekali ya digunakan, tapi biasanya tuh mereka ada yang request untuk digunakan menjadi kaos, ada yang menjadi kemeja seperti itu. Tetapi kalau untuk di Amanah Garment sendiri itu jarang menggunakan bahan ini, kecuali ada request ya. Kalau ada request itu nanti biasanya kita cek dulu untuk bahan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, yang ke-8 kita masuk ke katun Toyobo. Nah, katun Toyobo ini sebenarnya juga untuk jenis kainnya itu halus, adem ketika digunakan, dan karakteristiknya dia itu ketebalannya sedang, kemudian bisa digunakan untuk pakaian mau non formal mau formal itu boleh, tapi biasanya digunakan untuk model-model kemeja, polo dan lain sebagainya. Nah, untuk katun Toyobo ini sendiri itu bebas ya desainnya seperti apa itu, tapi yang jelas untuk jenis katun Toyobo ini dia lebih adem, agak tebal juga untuk bahan. Dari jenis katun itu dia agak tebal untuk bahannya, dan direkomendasikan juga untuk digunakan di pasaran fashion tentunya. Nah, itu dia jenis-jenis katun. Sebenarnya masih banyak sekali ya jenis-jenis katun yang perlu kita tahu juga. Itu yang belum saya sebutkan karena durasi juga. Tapi nanti next video berikutnya nanti saya akan bahas tentang kelanjutan dari jenis-jenis katun ini, akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah setia menonton video ini sampai selesai. Untuk video berikutnya nanti kita lanjutkan untuk jenis-jenis katunnya. Jangan lupa menggunakan masker ketika keluar ruangan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga Indonesia segera membaik, dunia segera membaik, corona segera pergi, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, dilancarkan rezeki dan sehat semuanya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.